Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam merah putih. Bapak Ibu warga Provinsi Bengkulu yang kami hormati dan kami sayangi. Izinkan kami dari BKAD Provinsi Bengkulu, saya Mas Agus Muhammad Rizky Al-Fadli selaku pelaksana tugas menjelaskan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan rencana pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk melakukan pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bank. Bapak Ibu yang kami hormati, rencana pembiayaan daerah melalui pinjaman kepada lembaga keuangan bank didasarkan pada beberapa hal. Pertama, kebutuhan atas percepatan dan pemerataan pembangunan. Kedua, kebutuhan untuk perluasan ruang fiskal daerah. Ketiga, kewajiban atas belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Pemerintah Provinsi Bengkulu tentunya ingin melakukan akselerasi atas pembangunan infrastruktur yang produktif secara merata di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, saat ini terdapat 36,4% jalan kewenangan provinsi dalam keadaan kondisi tidak mantap, atau kurang lebih sepanjang 484 km. Akselerasi pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan untuk menjamin aksesibilitas yang menjadi tumpuan ekonomi Provinsi Bengkulu dapat disediakan dengan baik dan memadai. Kebutuhan untuk akselerasi tersebut tentu memiliki hambatan, yaitu ruang fiskal yang terbatas. Saat ini pemerintah sedang gencarnya melakukan efisiensi belanja, termasuk pemangkasan atas transfer keuangan ke daerah kita. Pada tahun 2025 ini, efisiensi pemerintah berdampak pada pemangkasan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat ke Pemprov Bengkulu mencapai sebesar 172 miliar rupiah. Terbesar terdampak pada transfer ke daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang mencapai 122 miliar rupiah. Hal ini tentu mengakibatkan kontraksi fiskal yang cukup kuat menekan belanja daerah di sektor infrastruktur. Bahkan di tahun anggaran 2026, berdasarkan rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 yang disampaikan pada 17 Agustus 2025 lalu, kemungkinan pemerintah masih tetap melaksanakan efisiensi yang akan berdampak pada pemangkasan TKD pada tahun anggaran 2026. Atas ketidakpastian kondisi fiskal ini, pemerintah Provinsi Bengkulu tentu harus bersiap-siap dan menyiapkan strategi perluasan fiskal yang efektif, terukur, dan terarah. Selain itu, Pemprov Bengkulu saat ini juga berfokus pada program bantu rakyat, yaitu meringankan dan memberikan relaksasi pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor dan biaya balik kendaraan bermotor kepada masyarakat, yang juga merupakan wujud dari desentralisasi fiskal dan penguatan local taxing power yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sehingga Pemprov Bengkulu perlu mengambil langkah strategis agar penerimaan daerah yang diperoleh tetap ekuivalen dengan target penerimaan untuk membiayai pembangunan yang akan kita laksanakan. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, Pemprov Bengkulu saat ini juga tengah menghadapi isu yang menjadi tantangan pengelolaan fiskal kita, yaitu semakin meningkatnya kebutuhan atas belanja pegawai dan semakin meluasnya mandatory spending pada belanja yang bersifat earmark. Sehingga ruang fiskal dalam penyediaan belanja infrastruktur itu menjadi lebih terbatas. Oleh karenanya, penyediaan anggaran infrastruktur harus diinisiasi secara komprehensif dan inovatif. In this ekonomi, Bapak Ibu sekalian, pinjaman daerah merupakan salah satu kebutuhan dan salah satu bentuk pembiayaan yang dapat dikatakan creative financing untuk penyediaan penerimaan fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan kategori kapasitas fiskal rendah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kemudian PP Nomor 1 Tahun 2024, menjadi payung hukum bagi daerah dalam menyiapkan pinjaman daerah. Bahkan, regulasi tersebut memberikan simplifikasi dan kemudahan dalam proses pengajuan dan persetujuan atas rencana pinjaman daerah. Sehingga secara norma hukum, pinjaman daerah telah dijamin pelaksanaannya. Atas kebutuhan yang melatar belakangi tersebut dan dengan dipayungi atas regulasi yang mengatur, maka penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah menjadi salah satu bentuk creative financing Pemprov Bengkulu untuk mendanai
akselerasi pembangunan infrastruktur yang merata di tengah keterbatasan dan ketidakpastian fiskal. BKD Provinsi Bengkulu saat ini telah membentuk tim untuk melakukan kajian dan analisis yang eligible terkait pinjaman daerah. Tim telah berkonsultasi dengan Bank Bengkulu yang merupakan BUMD kebanggaan kita, dan hasil pengkajian, lembaga keuangan bank yang memiliki portofolio kreditur pinjaman daerah yang baik adalah Bank Jabar Banten yang juga merupakan kelompok usaha bersama Bank Bengkulu. Pemprov Bengkulu untuk menyediakan infrastruktur jalan yang mantap membutuhkan spending pendanaan yang mencapai 2 triliun rupiah. Namun, kebutuhan tersebut harus tetap dihitung sesuai dengan kemampuan daerah agar pinjaman daerah tetap bisa dikelola secara prudent. PMK nomor 75 tahun 2024 memberikan rumusan penghitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan utang atau yang kita kenal dengan Debt Service Coverage Ratio. Rasio tersebut dihitung berdasarkan realisasi APBD tahun sebelumnya dan postur APBD tahun berjalan. Divisi Komersial Bank Jabar Banten telah menghitung dan menstatement bahwa hasil analisis DSCR tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu eligible atau memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman daerah yang saat ini masih dalam tahap negosiasi. Bapak Ibu yang kami hormati, warga masyarakat Provinsi Bengkulu, rencana pinjaman daerah dilakukan untuk tenor pinjaman selama 4 tahun anggaran, yaitu jangka menengah dan tidak melampaui masa jabatan kepala daerah. Penerimaan atas pinjaman daerah ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif yang terlebih dahulu disiapkan feasibility study-nya sehingga spending tersebut dapat dilakukan secara terukur dan terarah. Dalam pengalokasian, tentu rencana pinjaman daerah ini akan dibahas terlebih dahulu bersama DPRD, bersamaan dengan timeline penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Selain itu pula, insight yang kami sampaikan saat ini juga merupakan trigger bagi seluruh Bapak Ibu masyarakat warga Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan feedback atas rencana ini. Pemprov Bengkulu sangat terbuka dan transparan dalam rencana pengajuan pinjaman daerah ini, sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang konstruktif dari seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu, warga masyarakat Provinsi Bengkulu, pinjaman daerah sesungguhnya adalah satu kebijakan creative financing untuk pendanaan pemerintah. Pinjaman daerah tidak dilarang, bukan sesuatu yang keliru, sepanjang dikelola dengan baik dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagi Pemprov Bengkulu, pinjaman daerah memang menjadi hal yang baru, sehingga perbedaan pendapat yang muncul adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, insight yang kami sampaikan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan sebagai upaya balancing kami dalam penyampaian rencana kerja pemerintah kepada masyarakat luas. Penerimaan pembiayaan daerah akan dilakukan secara prudent, sehat, terukur, dan terarah. Rasio atas kewajiban pinjaman daerah akan terus dijaga agar tetap pada ambang batas wajar. Pinjaman daerah memberikan kepastian dalam ketersediaan dana untuk pembangunan yang diinginkan. Pinjaman daerah juga memberikan kepastian atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri.